Bolehkah kita mendoa orang yang sudah buat zalim kepada kita dengan doa yang lebih pedih dari yang kita rasakan? Wah, ini nyindir saya. Orang-orang yang membuli saya, haters itu tak pernah saya doakan jelek-jelek. Selalu saya doakan, ya Allah, kalau mereka orang Islam, berikan mereka istiqamah. Kalau mereka belum Islam, beri mereka hidayah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Nabi Muhammad SAW dilempar keningnya, pecah pelipisnya, berdarah, patah giginya, basah terompah kayu sendal selopnya dengan darah di Taif, dilempar dengan batu. Apa balasan dia? Allahumma asallah an yukhrij min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyrika bihi syai'a. Semoga Allah mengeluarkan dari tulang sulbi mereka anak cucu yang mentauhidkan Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi jangan dibalas dengan ya Allah, kalau bisa cepat dia mati, kalau bisa jangan langsung mati, kalau bisa buat dia stroke agak 6 bulan. Jangan ajari Allah, ya Allah sakit kali kurasa, kalau bisa balaslah gini cara balasnya Allah. Apa pula kita menggurui Allah? Serahkan sama Allah. Ya Allah, ini hamba engkau ya Allah, kuasamu untuk membalasnya, kuserahkan dia kepada engkau ya Allah. Allah berikan balasan yang tak terlintas dalam pikiran kita. Benarkan roh akan pulang ke rumah setiap malam Jumat? Macam orang balik dari kantor aja. Roh itu tempatnya 3. Buka judul kitabnya Roh, nama penulisnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Yang pertama, letak roh orang baik-baik tempatnya Illiyin. Roh orang yang jahat-jahat tempatnya Sijjin. Yang ketiga, Allah kuasa mengendalikan roh. Roh bisa balik, roh bisa masuk ke kubur, roh bisa merasakan azab kubur, roh bisa menengok orang ziarah. Tapi kita tak tahu kapan dia baliknya, harinya, segala macam. Kalau ada yang mengatakan roh balik hari Jumat, bukan hadis Nabi, tapi pendapat ulama, ijtihad ulama. Tapi pendapat yang kuat bahwa roh itu 3. Pertama, ditempatkan di Illiyin. Yang kedua, yang jahat-jahat di Sijjin. Yang ketiga, ada saatnya Allah Maha Kuasa menempatkan dia di mana. Seandainya nanti tiba-tiba waktu Abdul Somad meninggal, ada jamaah masjid Al-Muslimin kerasukan, dipanggillah Ustadz Musdar Ruqyah. Allahu la ilaha qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Aku Abdus Somad. Betul kau nih, kata Ustadz Musdar. Kita sama-sama di Mesir dulu. Betul, jangan tanya lagi. Kalau memang betul, pernah ceramah dulu di Masjid Al-Muslimin? Pernah. Hari apa itu? Hari Senin malam Selasa tanggal 26 malam 27. Iya, maka itu bukan roh Abdul Somad, tapi jin qarin. Karena setiap kita yang lahir ini ada jin pendamping yang ikut waktu kita lahir. Jin saya ikut nih, maka ketika saya mati dia tak mati, dia hidup. Dia tahu kemana jadwal-jadwal saya, bisa ditirunya suara saya. Kalau memang betul kau Ustaz Somad, coba ceramah. Assalamualaikum. Dia bukan, itu bukan roh, karena roh tak bisa dipanggil. Kalau bisalah roh dipanggil, maka bisalah dipanggil ruh Nabi Muhammad SAW untuk ditanya mana hadis sahih, mana hadis dhaif, mana hadis palsu. Oleh sebab itu maka jangan mudah dengan nanti datang penipu-penipu yang mengaku bisa memanggil roh si fulan ke Langkung Langsung datang tak diuntang, balik tak dijemput, keranjang arang. Yang ketawa berarti udah tua. Anak-anak sekarang mana dia tahu? Dulu kamu zaman-zaman podcast,
Tahu juga Ustaz. Enggak, saya tak pernah manggil. Kalau suami menyuruh menandatangani surat, isinya kita tak lagi suami istri, tapi dibuat surat itu yang tahu hanya mereka berdua saja. Apakah itu sah Pak Ustaz? Sah. Sah jatuh talak. Talak apa namanya? Talak pakai tulisan. Tapi katanya mesti pakai saksi Pak Ustaz. Nah, menjatuhkan talak tak mesti pakai saksi. Ini termasuk talak yang jatuh pakai tulisan. Kita tidak lagi suami istri, termasuk talak sorry, jatuh talak satu. Bagaimana talak bisa jatuh? Dua. Yang pertama sorry, kucerai engkau talak satu, atau ditulisnya. Yang kedua pakai kiasan, pulanglah engkau ke rumah orang tua. Ibu-ibu, istri-istri, kalau ada suamimu berkata pulanglah engkau ke rumah orang tuamu, jangan pulang, tanya dulu apa maksud kau bro. Karena tolak kinayah yang kiasan itu mesti dilihat niatnya. Kalau niatnya niat tolak, maka jatuh tak tolak. Tapi kalau tak ada niat tolak, enggak. Pulanglah kau. Muak kali aku nengok, pergi kau balik. Abang, apa niat? Enggak ada nyuruh balik. Baliklah. Makanya perempuan itu mesti ngerti. Perempuan jangan mau dibodoh-bodohi. Pulang sana, pergi pulang. Maksud abang pulang apa ini? Nah, enggak, maksudnya pulang liburan aja. Baliklah. Tak ada tuh salah. Bagaimana cara mengatasi iman saya naik turun Pak Ustaz? Emang teh naik turun? Teh celup. Al-imanu yazid, iman bertambah, wa yanqus, berkurang. Yazidu bitta'ah, iman bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu bil maksiyah, iman berkurang dengan perbuatan maksiat. Berada di masjid tempat orang baik, bersama orang-orang baik, dalam majelis ilmu yang baik, iman naik full. Pulang dari masjid, duduk di tempat tak baik, bersama kawan-kawan yang tak baik, lowbat. Oleh sebab itu senantiasa istiqomah dalam kebaikan, insyaallah, amin. Berkawan sama orang-orang baik-baik. Yang masih setengah-setengah hijrah, ikuti majelis yang baik. Komunitas hijabers, komunitas sedekah, komunitas anak muda hijrah. Sehingga dengan komunitas itu grup-grup WA-nya pun grup-grup yang baik-baik. Karena kita akan terpengaruh dengan lingkungan. Mau tak mau, suka tak suka, kita ini lemah dan akan dipengaruhi oleh lingkungan. Kalau sudah kuat, baru pengaruhi orang lain. Jangan kita lemah, mau pengaruhi orang lain. Tukang pancing dilarikan ikan. Kenapa kau berkawan sama dia? Aku mau membuat dia tobat Pak Ustaz. Jadi aku duduk sama dia. Waktu mereka pesta sabu-sabu, aku mau ceramahi mereka. Rupanya 2-3 kali dia pula sakau. Belum kuat. Pak Ustadz yang kami cintai, so sweet. Saya punya teman seorang peruqyah. Peruqyah itu artinya ustadz yang bisa ruqyah. Jangan kedukun. Kalau ini diganggu jin, diganggu setan, jangan kedukun, tapi pergi ke ustadz ruqyah. Kalau untuk Medan Sumatera Utara namanya Ustadz Musdar Bustaman LC, penulis buku ensiklopedia ruqyah. Cari di internet Musdar Bustamam LC. Kakak kelas saya waktu di Mesir dulu, jenggotnya segini, belum dibacanya ayat kursi, baru menengok jenggotnya, sehat orang. Tak percaya, coba jumpai. Tapi saya menengok dia jarang sholat, berarti dukun. Apalagi sholat berjamaah. Apakah setiap bacaan yang dibacanya mendapat keberkahan Pak Ustadz? Maka casingnya ruqyah, tapi isinya berkawan dengan jin. Idza ra'aita rajul, ini kata ulama tasawuf,
Idza ra'aitar rajul, kalau kau tengok ada orang yatiru fil hawa, bisa terbang di atas awan, yamsi 'alal ma', berjalan di atas air, terbang di atas awan, berjalan di atas air, jangan kau sangka dia wali Allah, tapi tengok bagaimana dia melaksanakan perintah Allah. Tak sholat, wali setan. Sholat sikit, wali murid. Jangan terpukau karena aneh-anehnya bisa dihilangkannya Pak Ustaz. Hebat dia Pak Ustaz. Datang kami ke tempat dia waktu STNK BPKB, kami hilang. Di mana hilangnya? Di kamar. Dipukulnya sekali lantai, ketebak muncul. Siapa yang bawa? Jin. Dia berkawan dengan jin. Oleh sebab itu maka tengoklah istiqomahnya dalam ibadah. Itu standar dalam Islam. Ustaz, saya ingin tanya, apa hukumnya jika seorang sudah bercerai masih berdua-duaan dalam kamar? Laki-laki menjatuhkan tolak kepada perempuan, aku cerai engkau talak satu, maka dia masih satu rumah selama iddah 3 bulan, tapi tidak sekamar, hanya pindah kamar. Ku talak engkau talak satu, kau pergi kamar sana, aku kamar sini. Pas malam tuh hujan, tinggal ketuk aja, I beg to you my dear. Tapi ingat, sudah terhitung talak satu. Yang tak boleh balik itu talak 3. Talak 3 bisa jatuh dalam satu majelis dengan cara 2. Pertama, ku talak engkau, ku talak engkau, ku talak engkau, jatuh 3. Macam iklan. Atau saking marahnya, ku talak kau 100, jatuh 3. Makanya laki-laki sebelum kalian nikah, kursus dulu fikih. Jangan cukup nasihat Pak Kua 30 menit sambil tanda tangan ngasih pas foto. Tak cukup, tak ngerti masalah fikih. Nah, ini dia sudah talak, tapi tak disebutnya, entah masih ada iddah, entah tak ada iddah. Kalau masih ada iddah, berdua-dua dia, berarti itu sudah rujuk. Kalau berdua-dua kalian di kamar tuh, itulah rujuk itu. Rujuk kalian? Enggak, cuma berdua-dua aja. Rujuk lah tuh. Kalau sudah habis iddah 3 bulan, dijatuhkannya talak 1 Agustus, September, Oktober, 1 November, berdua-dua dia dalam, tak bisa lagi, tak bisa rujuk. Rujuknya mesti akad macam nikah dulu. Rukunnya 5, mempelai laki-laki, wali, saksi 2 orang, ada mahar, ada ijab dan kata si wali, ku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Sah. Itu namanya pengantin baru stok lama. Apa hukumnya kami menengok mereka berdua? Kenapa kalian tengok? Man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kalian menengok kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, robah dengan tangan. Kenapa kalian? Ini kalian udah rujuk apa tidak? Pakai tangan. Macam-macam tempeleng mati kan. Fa illam yastati, kalau tak sanggup dengan tangan, fa bilisani, dengan lidah. Kalian kenapa berdua-dua ini? Ada iddah atau rujuk atau cemana kalian nih? Kami dah rujuk Pak. Kenapa tak ngasih tahu? Segan kami Pak. Tak sanggup dengan lidah, fa biqalbi. Rupanya dia preman bertatu, anting-antingnya aja sebesar lubang hidung. Tak berani dengan tangan, tak berani dengan lidah, diam aja lah.
macam orang tahu. Hukum membantu menerima orderan ojek online makanan yang haram. Kita kan tinggal di negeri mayoritas muslim. Tentu di sana ada saudara-saudara kita dari minoritas yang sama kerja dengan kita. Transparan. Yang mau dijemput ini siapa? Makanan yang mau dibawa ini terbuat dari apa? Maka antarlah yang halal. Kalau tidak kita khawatir ikut dalam syubhat, bermusyarakah, berkontribusi dalam perbuatan haram. Bisa itu diatur. Ini makanan yang mau dibawa ini makanan halal, ini makanan haram. Untuk kawan-kawan kita, saudara kita sebangsa setanah air tapi tak seagama dengan kita, ada yang ngurus ini urusan kita supaya rezeki kita berkah. Jangan semua mau diantar. Aku Pak Ustaz udah kerja nih, payah kali aku cari duit, semua aku antar. Jangankan babi, setan pun aku antar. Betul. Saya sudah beberapa tahun nih hijrah, alhamdulillah. Selalu menjaga sholat fardu, alhamdulillah. Sholat sunat juga, alhamdulillah. Yang menjadi masalah, na'udzubillah. Ketika saya tak pernah khusyuk setelah takbir, selalu terlintas di pikiran saya kesana kemari dalam hati saya, apakah akibat dosa-dosa saya yang telah lalu? Cara khusyuk kata Syekh Ali Tontowi 5. Yang pertama, jangan macam main bola langsung turun sepak bola, kram. Jadi gimana? Lari-lari dulu, pemanasan. Sama macam naik motor, tak mungkin langsung panaskan dulu mesinnya. Tak juga panas, hidupkan mancis. Artinya apa? Pemanasan dulu. Apa pemanasan sebelum sholat? Jangan ujuk-ujuk habis nengok HP langsung Allahu Akbar. Macam-macam lah datang WA, datang Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram. Pemanasan dulu. Pemanasannya apa? Ketika berwudu, hati khusyuk. Khusyuk dimulai ketika berwudu. Saat dihidupkan keran atau diambil air dari gayung, membasuh tangan, keluar dosa-dosa dari celah tangan. Ambil air, masukkan ke mulut, ke hidung, keluar dosa dari mulut dan hidung. Diambil air, berkumur-kumur, istinsyaq, istinthar, keluar dosa dari mulut. Disiramkan air ke wajah, keluar dosa dari biji-biji mata. Nah, ini hati udah mulai dijaga nih, supaya jangan lari dia ke kiri, lari ke kanan, dijaga. Masukkan dia ke sarang. Ketika air menyiram tangan, keluar dosa dari celah-celah tangan. Ketika air mengusap kepala, keluar dosa sampai isi kepala yang kotor-kotor ini sampai ke lubang telinga. Ketika air menyiram kaki, keluar dosa dari kaki. Hadis riwayat Ibnu Majah. Menghadap kiblat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan abduhu rasuluhu. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Jangan dalam kamar mandi yang ada WC-nya, tak boleh berdoa ada WC itu. Setelah itu dari tempat wudu, mana tempat wudu? Entah mana-mana lah pokoknya itu. Dari tempat wudu ke dalam, Nabi melarang tasbih. Tasbih menjalin jadi di mana? Tak boleh. Tasbih letak. Yang boleh itu tasbih. Tasbih tidak boleh. Dari tempat wudu itu tasbih. Kalau datang orang ngajak ngobrol, gimana cara kita? Subhanallah. Supaya hatinya jangan kemana-mana. Ini hati nanti liar nih, mau pergi kemana-mana. Yang kedua, menjawab azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Rasulullah. Jangan lupa bersalawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Hayya 'alas shalah. Yang ngomong, datang kawan sebelah ngomong, lah
sampai akhir azan tutup. Ini dalam rangka menjaga hati tadi supaya jangan liar dah, jangan pergi dia kemana-mana, tetap di dalam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wash-sharafata wal-'adl rafi'ah wa wa'fullahu maqama mahmud alladhi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad. Barulah masuk pemanasan yang ketiga, salat sunnah qabliyah. Usalli sunnat as-subhi raka'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Bagi al-wasliyah, bagi yang Muhammadiyah enggak pakai usolli. Allahu Akbar. Sejalan antara takbir dengan niat. A di awal, bar di ujung, disitulah nama sholatnya, rokaatnya, adaannya, makmumannya, imamannya, dari A sampai bar. Usolli fardhu subhi rak'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bagi al-wasliyah, dan al-wasliyah pakai mazhab Syafi'i. Muhammadiyah enggak. Muhammadiyah takbirnya pendek aja. Allahu Akbar. Kapan orang Muhammadiyah itu berniat? Sebelum takbiratul ihram. Yang berniat sebelum takbiratul ihram sah. Yang berniat di dalam takbiratul ihram sah. Yang tak sah udah takbir boleh niat. Allahu Akbar. Qabliyah apa subuh? Qabliyah aja lah. Yang berniat sebelum takbiratul ihram sah. Berniat di dalam takbiratul ihram sah. Mazhab Syafi'i berniat di dalam takbiratul ihram, namanya muqaranah, sejalan antara takbir dan niat. Allahu Akbar. Menguatkan dalam hati. Yang keempat, fahami apa yang dibaca, bukan menghafal terjemah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kalau Muhammadiyah, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Yang baru taubat belum hafal, diam aja. Iftitah tak wajib, langsung Al-Fatihah. Yang pula sebut aku belum hafal, batal. Karena kalau mengucapkan lafaz lain dari bahasa Arab, batal. Lalu kemudian apa? Yang kelima, mulut melafazkan, bergerak. Ya Khabbab, ada sahabat Nabi namanya Khabbab ibnul Arz. Ya Khabbab, ya Nabi Muhammad itu kalau sholat mulutnya bergerak atau diam? Nabi kalau sholat mulutnya bergerak. Dari mana kau tahu? Bittirabi lihyatih, ku tengok jenggotnya bergoyang. Alhamdulillah. Ini ada orang sekarang sholat diam aja mulutnya. Ya, nenek awan pula, nampaknya pula Garuda sama ada. Ya, lampu mak cantik juga lampu. Mata tetap di tempat sujud. Sholat ini sama macam orang naik motor. Kadang-kadang agak-agak lari dia ke pinggir, naikkan ke tengah. Kadang-kadang agak naik-naik ke trotoar sedikit, luruskan. Begitu juga dengan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Mulut baca, connect ke hati. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Cari ayat apa yang itu? Qul huwallahu ahad. Lam yalid wa lam yulad. Allahu akbar. Subhan rabbil azim wa bihamdihi. Subhan rabbil azim. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana wa lakal hamd. Mil'us samawati wal ardi mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Allahu akbar. Jiru anta sujud. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'af'ani. Tatu tasyahud. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah.
Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Mulut baca, hati connect. Udah agak connect. Udah agak jauh deh, connect kembali. Udah agak jauh deh, connect kembali. Jangan udah agak jauh, sempat pula main-main game. Apakah kalau kita sholat itu kita kehilangan kesadaran? Nah, ini perlu diluruskan. Jangan bayangkan sahabat Nabi itu dulu baru udah sholat. Saya Pak Ustaz, kalau saya sudah sholat itu rasanya terbang saya entah kemana. Berarti kau diculik jin. Imamnya Abu Bakar. Maaf saya belakang. Ini imam. Rumah Nabi sebelah kanan. Taman Raudhah. Rumah Nabi sebelah kanan. Rumah Nabi sebelah kiri. Imam depan, Nabi sebelah kiri. Waktu itu Nabi sakit di kamar, maka diangkat jadi imam Abu Bakar. Oh, Bakar jadi imam. Ketika sedang sholat, datang Nabi. Pas sedang sholat, sahabat memukul tangan. Sahabat memukul tangan. Kenapa sahabat memukul tangan? Ngasih tahu Abu Bakar Nabi dah. Karena tak boleh ngomong, tak boleh bilang Abu Bakar ada Nabi datang. Apa pelajaran dari sini? Apakah sahabat itu sadar Nabi datang atau tak sadar? Sadar. Jadi kalau ada orang kata, aku kalau sudah sholat hilang rasanya semua. Kau kalau bohong jangan gitu kali. Sedangkan sahabat Nabi sembahyang sadar dia Nabi datang. Kau sahabat siapa? Kalau mau bohong ya agak-agak masuk akal lah sedikit. Kadang orang ini mengada-ngada. Sahabat Nabi sadar. Itu dalil. Dalil yang kedua, Nabi jadi imam. Waktu Nabi masih sehat, Nabi jadi imam. Ketika waktu itu lantai Masjid Nabawi belum ada karpetnya. Nabi jadi imam, sholat. Pas Nabi sedang sholat, dibuka Nabi selop. Nabi sholat pakai selop. Dibuka Nabi selop. Menengok Nabi buka selop, semua sahabat yang jadi makmum buka selop. Assalamualaikum warahmatullahi. Ditengok Nabi selop berserak-serak belakang. Kata Nabi, kenapa kalian buka selop? Kami tengok engkau buka selop ya Rasulullah. Sadarkah sahabat waktu Nabi sholat itu Nabi buka selop? Sadar, maka mereka buka. Kenapa Nabi buka? Ya Rasulullah, kenapa kau buka selop? Aku buka selop, tadi Jibril datang ngasih tahu di selopku ada najis. Selop kalian tak ada najis, kenapa kalian buka? Apa pelajaran dari sini? Bahwa sahabat Nabi itu tak pakai tanya-tanya, sami'na wa ta'na. Tapi ada pelajaran lain, fikih hadis, memahami hadis ini, bahwa sahabat memahami, sadar dengan penuh kesadaran bahwa Nabi buka selop di depan. Riwayat ketiga, sujud. Allahu Akbar. Lama sujud, tak macam biasa. Lama sujud. Setelah itu bangkit Nabi. Allahu Akbar. Rupanya cucunya naik ke tengkuk. Sadarkah Nabi naik cucunya ke tengkuk? Sadar. Kalau tak sadar bangkit, dia terjatuh cucu. Nah, jadi kalau ada orang mengatakan tak sadar, kita tetap dengan kesadaran, tapi kita jaga yang kelima tadi. Cawannya kita siapkan, tapi air, cawan itu kaedahnya. Khusyuk itu airnya. Airnya, khusyuknya adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita selalu minta berdoa, Allahumma ja'alna minal khashi'in, jadikan kami orang-orang yang khusyuk. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang khusyuk, insyaallah. Apakah kurban dari hewan yang halal itu suci? Apakah kotoran hewan yang halal itu suci? Enggak. Tak kau makan tai kambing. Karena saya dengar
di satu majelis kotoran itu suci. Ah, salah dengar itu. Tai kambing, tai ayam, mana pula suci tai ayam? Asal dia kena kain, cuci. Kita udah berwudu, tiba-tiba terpegang, apa lembek-lembek? Tai ayam. Cuci batal, wudu balik. Ini salah dengar nih. Makanya pengajian itu rekam, dengar balik sekali lagi, dengar lagi. Dengar. Rupanya mikrofon itu rusak. Kotoran dari hewan yang halal itu adalah najis. Rupanya putus mikrofon. Ustaz, dalam hadis dijelaskan orang yang hafal Quran dapat syafaat dari Quran pada hari kiamat. Betul? Apa hadisnya Pak Ustaz? Ada tuh, cari aja sendiri. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran itu nanti datang pada hari kiamat. Quran akan datang pada hari syafi'an li ashabi. Quran memberikan syafaat pada orang yang menghafal Quran, membaca Quran. Anak-anakku yang hafal Quran, datang Quran memberi syafaat. Anak-anak yang hafal Quran, dia pula bisa memberikan syafaat pada orang tuanya. Diletakkannya di atas kepala emaknya, kepala ayahnya, tajud minan nur, ada mahkota dari cahaya. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu termasuk yang dapat mahkota dari cahaya. Jadi tentang Quran akan datang memberikan syafaat, tidak ada ikhtilaf, baik yang menghafal maupun yang membaca. Apakah kalau orang hafal baca Quran berbuat dosa tetap mendapatkan syafaat hari kiamat? Dia paling ngeri azabnya. Atamuruna nasa bil birri, kau suruh orang buat baik, wa antum tatslunal kitab, sedangkan kau rajin baca Quran. Maka orang yang tahu azabnya lebih hebat daripada yang tak tahu. Tapi yang gara-gara ini pula tak mau ikut pengajian. Ibu tak ikut pengajian. Enggak, lebih baik aku tak tahu je. Nanti kalau aku tahu ngeri azabnya. Ibu kenapa tak pakai jilbab? Aku tak tahu. Agak telat. Banyak yang minum ni. Anda ingin minum, minumlah Ainikwa, produk umat Islam. Kayakan umat Islam dengan mengkonsumsi air minum dan makanan berlabel halal. Produk umat Islam Ainikwa, like and share. Nah, kalian tinggal potong-potong aja video itu. Saya tak minta royalti, tapi kalau dikirim nanti ku kasih nomor rekening. Jadi kesimpulannya, kalau kita sudah belajar, kalau kita sudah ngaji, kalau kita sudah paham Quran, baik yang tahu maupun tak tahu, supaya menghindari dosa. Hijrah bukan pindah rumah, hijrah bukan pindah masjid, hijrah bukan pindah tahun. Hijrah adalah man hajaros sayyi'at, meninggalkan dosa. Mudah-mudahan yang dulu pacaran-pacaran sore ini putus. Takut